Belakangan ini kita dihebohkan dengan berita ada pemberlakuan wajib berjilbab bagi seluruh siswa di SMKN 2 Padang, meskipun siswanya non-muslim. Menurut sebuah berita, kebijakan tersebut sudah berlangsung dan berjalan cukup lama. Kalau tidak salah ada 46 siswa non-muslim yang sekolah di tempat tersebut. Dari 46 siswa, ada satu yang protes kepada pihak sekolah. Berawal dari pihak sekolah memanggil salah satu siswa non-muslim tersebut yang tidak mau menggunakan jilbab. Kemudian dipanggil orang tuanya, dan disitulah mulai terjadi perdebatan dan menjadi viral di sosial media antara orang tua dan pihak sekolah. Orang tua mempertanyakan kebijakan tersebut padahal anaknya non-muslim. Sementara pihak sekolah mengatakan ini keputusan pihak sekolah yang sejak awal juga diterima oleh seluruh siswa dan wali murid. Saya sangat sedih melihat kejadian tersebut, apalagi kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah. Masalahnya ini sekolah negeri yang dananya bersumber dari pajak rakyat dan negara harus mengayomi semua pihak. Saya nggak tahu niat mulia apa yang terbenak dalam kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah tersebut, supaya lebih islami gitu, atau mungkin supaya lebih dakwah karena menjadikan semua berjilbab. Itu salah. Dalam Islam saja tidak ada ajaran seperti itu. Lihat bagaimana interaksi kehidupan Nabi dulu di Madinah dengan berbagai agama, ada Yahudi, Nasrani. Apakah ketika itu Nabi memaksa mereka supaya berpakaian dan beribadah seperti beliau? Tidak. Umar bin Khattab pernah sampai membuat Amr bin As ketakutan karena kebijakannya sepihak kepada orang Yahudi yang tidak mau menjual tanah hanya untuk dijadikan tempat membangun masjid. Karena dianggap tidak adil, si Yahudi melapor kepada Umar dan Umar sangat mengecam tindakan Amr bin As. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ayat lain, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu telah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Pertanyaannya, atas dasar apa lalu kebijakan tersebut? Ini sangat meresahkan. Karena itu pentingnya beragama dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Kalau beragama dengan nafsu ya buas, dan ini yang melahirkan intoleransi, radikalisme, kebencian, dan permusuhan atas nama agama. Itu dari sisi agama ya, belum lagi dari sisi negara. Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan undang-undang dan Pancasila? Saya rasa tidak. Untunglah kasus tersebut sudah ditanggapi langsung oleh Pak Nadiem Makarim, Mendikbud. Kata Pak Menteri, tindakan sekolah tersebut bertentangan dengan pasal 55 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kata Pak Nadiem itu gini, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Saya sangat sepakat. Ini kasus tidak hanya terjadi sekarang, tapi sudah sering berulang. Karena itu, dari sisi agama maupun negara ini tidak sesuai. Ruang beragama dan bernegara kita sedang banyak masalah. Janganlah buat masalah lagi dengan hal seperti ini. Ini non-muslim, mau disuruh menggunakan jilbab, memaksakan seperti orang muslimah. Ya jelas intoleransi, apalagi ini sekolah negeri. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita bersama. Ini negara adalah negara bersama, bukan negara agama suatu kelompok tertentu. Mari kita rawat bersama-sama untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.